Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya. Baik. Silakan dicek dulu kebersihannya. Kalau ada sampah-sampah, mejanya dirapikan. Sudah bersih? Sudah siap semua? Baik, alangkah baiknya supaya kita pelajaran pada siang hari ini mendapatkan berkah dan lancar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Belum mulai belajar pada hari ini, kami berikan doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, seperti biasa kita periksa kehadiran terlebih dahulu. Ya. Aira Odelia Hadir Pak. Andini Tia Putri, Hadir Pak. Ani Aulia Ramadhani, Hadir Pak. Akila Isri Aska, Hadir Pak. Ayasi Andafi, Hadir Pak. Dimas, Izin Pak. izin ya, Ya. Larasati, Hadir Pak. Nabila Anjani, Rizka Juwita, Vindi Mareta, Hadir Pak. Winda. Baik, jumlahnya 36, yang izin satu orang ya. Iya. Oke, terima kasih. Kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Oke, tolong berdiri semuanya. Untuk membakar semangatnya, membangkitkan jiwa nasionalismenya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Padamu Negeri. Oke, langsung di sini saja ya. Baik, ada yang bisa memimpin? Kila, ya, Kila, silakan. Dipimpin Kila. Ya. Jiwa raga kami Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, di sini Pak ada pertanyaan, sedikit pertanyaan ya.
Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kegiatan belajar hari ini. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Siapa? Allah. Allah. Ada yang lain? Jadi semuanya sepakat yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian bisa mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini? Padahal kita tidak pernah melihat Allah yang menciptakannya, benar tidak? Kenapa? Karena apa? Kenapa tadi? Pinter. Karena iman. Karena keyakinan. Sama halnya, Pak. Tanya lagi. Kalian pernah nggak lihat orang yang membangun jembatan Ampera? Tidak pernah kalian lihat kan? Orang yang bangunnya. Tapi kalau kalian yakin bahwasanya jembatan Ampera itu dibangun oleh manusia. Nah, kira-kira seperti itulah keimanan itu. Dan inilah yang akan kita pelajari ya, kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang iman dan syu'abul iman serta cabang-cabang iman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, macam dan manfaatnya. Itu tujuan pertama ya. Tujuan yang kedua, mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Tujuan yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Tujuan pembelajaran yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Nah, inilah tujuan daripada pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Coba untuk membakar semangatnya, kita ice breaking sebentar. Tepuk semangat. Oke, bisa ya tepuk semangat. Oke, coba siapa yang akan mimpin? Langsung Pak saja. Oke, baik, bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Masih semangat ya? Baik. Nah, selanjutnya ya, kita akan masuk ke materi. Nah, di dalam materi ini silakan kalian tonton video berikut ini. Nanti mungkin ada yang memberikan komentar atau tanggapan tentang video tersebut ya. Nah, ini tentu berkaitan dengan materi kita yang akan kita bahas.
Oke, ini videonya. Nanti silakan diperhatikan, nanti kalian beri tanggapan ya. Meskipun ada suara, ini bukan suaranya pakai bahasa Indonesia ya. Tetapi dapat dipahami ya dari video tersebut. Baik, itu tayangan video inspiratif ya. Kira-kira apa makna yang tersimpan dari video tadi? Ada yang bisa? Ya, apa yang tersimpan? Baiklah, nama saya Prabu Dari. Menurut saya, kita harus selalu konsisten, jangan mudah berburuk sangka kepada orang lain. Ya. Jadi pesannya tadi kita harus berhusnuzon ya, harus berhusnuzon ya. Jangan berburuk sangka terlebih dahulu sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kasih aplaus dulu untuk Citra. Oke. Korelasinya dengan materi kita tentang Syu'abul Iman ini ya, menandakan kalau orang yang beriman itu dia tidak mudah berburuk sangka ya. Tidak mudah su'uzon. Sebelum dia mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Makanya kita harus selalu tabayun terlebih dahulu. Jadi kita harus betul-betul mencari kebenaran terlebih dahulu, baru kita menyimpulkan itu benar atau salah. Ya. Jadi itulah kira-kira pesan moral dari tayangan video tadi. Baik. Untuk materi kita pada hari ini akan Pak bagi kelompok ya. Bagi kelompok ya. Di sini ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga, keempat ya akan membahas dengan judul yang berbeda. Nah, kelompok pertama akan membahas tentang pengertian Syu'abul Iman serta hikmah dan manfaatnya. Kelompok kedua akan membahas tentang iman yang berhubungan dengan hati ya. Kemudian kelompok kedua akan membahas iman berkaitan dengan lisan. Kelompok keberapa? Keempat ya, ketiga tadi berhubungan dengan lisan. Kelompok keempat akan membahas iman berkaitan dengan anggota badan. Ya. Ini ada lembaran tugasnya
Nanti setelah kalian diskusikan silakan diisi, lalu kalian presentasikan perwakilan kelompok saja ya. Perwakilan kelompok. Silakan. Duduk per kelompoknya ya. Ini kelompok ya. Silakan kelompok. Nah. Kelompok berapa ini? Tuh ya. Kelompok berapa? 3. Kelompok 4. Silakan diskusikan. Silakan dicari definisinya ya. Kemudian macam-macamnya, kemudian contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Gimana? Ada yang susah? Ya. Silakan ya, dicari referensinya, boleh lihat di buku paket, boleh lihat dari handphone ya, bebas, dikumpulkan referensinya sebanyak-banyaknya. Ya, dicatat siapa yang bagian notulennya dicatat ya. Nah, nanti baru ada yang presentasi. Jadi semuanya kebagian tugas ya. Waktunya 15 menit, berarti tinggal 10 menit lagi ya. Baik, selesai. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan masing-masing kelompoknya mempersiapkan diri untuk presentasi. Karena tadi sudah berurutan dari kelompok 1 sampai 4. Jadi kita mulai dari kelompok 1 ya. Sudah siap kelompok 1? Siap. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tugas tentang doa beriman atau cabang-cabang iman. Sebelum mempresentasikan tugas ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 1, saya Jessica Saubia, saya Abdullah Isyam. Saya Nitya Putri. Saya akan menjelaskan tentang definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau pemegang hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Qum mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satu
satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari ke-6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani ke-6-nya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. 6 pilar iman itu antara lain adalah: 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini adanya Rasulullah, utusan Allah. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pilar iman ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah bersesat sangat jauh. Yang kedua ada definisi syu'abul iman yang akan dibacakan oleh rekan saya, Akila Ismi Askar. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi dalam kitab Qawlul Qur'an ala mengerti syu'abul iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila dilakukannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan dan perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mampu beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 cabang tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang menambahkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi: A. Niat, akidah, dan hati. B. Lisan atau ucapan. C. Seluruh anggota badan. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Andi Ditya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang hikmah dan manfaat syu'abul iman. Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. Dan 6. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Baiklah, apabila teman-teman masih belum mengerti dengan penjelasan yang telah kami berikan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bila yang bertanya, silakan. Baiklah, silakan Suti. Baiklah, perkenalkan nama saya Suti Pratiwi, perwakilan dari orang tua yang bertanya. Tolong sebutkan tanda tanya orang yang bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami mencari jawaban. Terima kasih atas pertanyaannya Suci. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Adapun tanda-tanda orang beriman, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya. Senantiasa bertawakal serta bekerja keras, selalu tertib dan menjalankan sholatnya, dan menghindari perkataan yang tidak berguna. Baiklah, bila tidak ada yang bertanya lagi, izinkan kami menutup presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan makalahnya. Sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, anak-anak sekalian. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang mengenai Syu'abul iman. Tadi sudah ada yang bertanya ya. Siapa tadi yang bertanya? Suci sudah bertanya tentang apa tanda-tanda daripada orang yang beriman. Dari penjelasannya tadi luar biasa, sudah jelas sekali ya. Sudah dapat dipahami oleh kita semuanya. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Ya. Apa tadi yang dimaksud dengan syu'abul iman? Cabang-cabang. Baik, tibalah kita di akhir materi. Jadi daripada kesimpulan materi kita pada hari ini mengenai syu'abul iman, iman tadi artinya percaya. Ya, percaya yaitu setiap apa yang kita ucapkan ya, kemudian itu diyakini oleh hati kita, lalu kemudian kita amalkan dengan anggota badan kita. Itulah yang disebut dengan iman, ya. Ucapan yang diyakini oleh hati, kemudian diamalkan oleh anggota badan. Kemudian iman tadi banyak cabang-cabangnya. Ada yang mengatakan sampai 77 cabang iman. Dari 77 ini dikerucutkan lagi, dibagi menjadi 3, iman berdasarkan hati, iman berdasarkan lisan, dan iman berdasarkan perbuatan. Baik, anak-anak sekalian, mungkin ini saja ya pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat kalian pahami ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah jelas semua, sudah paham semua, mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Setelah ini selesai, habis ya. Pulang. Ya, silakan pulang ke rumah ya. Jangan kemana-mana dulu sebelum bertemu dengan orang tua. Ya, salamkan dengan orang tua kalian. Semoga selamat sampai ke rumah masing-masing. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.